Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PJJ model pembelajaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan saya sampaikan review hasil dari tugas Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan. Ya, ini salah satu saya review. Salah satu tugas dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lembar kerja 2, konsep model pembelajaran, materinya. Nah, ini pilih ya salah satu model pembelajaran. Kemudian segala sesuatu kaitannya dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini bisa pengertian, bisa contoh, bisa langkah-langkahnya, bisa bagian-bagian atau unsur-unsurnya, bisa kelebihan-kelebihan atau kelemahan-kelemahan dari suatu model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini salah satu tugas dari Bapak Ibu sekalian yang sudah dikumpulkan. Nah, sekarang mari kita review bersama-sama. Ini memilih model pembelajaran problem based learning atau biasa disingkat PBL, boleh, tidak apa-apa disingkat boleh, yang penting kita tahu singkatannya. Problem based learning yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Sebenarnya learning di sini ini sudah mengacu kepada pembelajaran, sebenarnya sama saja. Oke. Pengertian model pembelajaran, ya, problem based learning. Pengertian model problem based learning, ya, atau pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini ini pengertiannya Bapak Ibu, sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Dalam hal ini dikemas secara khas, kemudian digambarkan dari awal sampai akhir. Artinya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, ini model pembelajaran, bentuk pembelajaran. Jadi suatu bentuk pembelajaran atau bisa kita umpamakan skenario pembelajaran. Jadi dari awal bagaimana memulainya, kemudian sampai akhir nanti bagaimana mengakhiri pembelajaran tersebut. Nah, ini model pembelajarannya. Kemudian pendekatan belajar di mana? Ini suatu pendekatan, suatu model pembelajaran, karena nanti kaitannya dengan pendekatan akan berbeda pengertian, ya, berbeda pengertian. Jadi hati-hati menyebutkan pengertian model pembelajaran di sini, walaupun di beberapa sumber itu menjelaskan pengertian yang berbeda. Ada yang menyebut model pembelajaran itu strategi. Tetapi Bapak Ibu yang penting di sini mengacu atau mengambil referensi dari siapa. Ya, jadi saya tidak akan permasalahkan nanti penyebutannya, tetapi yang familiar saja di Indonesia yaitu model pembelajaran. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Solusi penyelesaian, ya, dengan memahami permasalahan dapat melatih keterampilan siswa untuk berpikir terbuka, sistematis, kritis, dan menyelesaikan permasalahan. Jadi memang karena model pembelajaran berbasis masalah, jadi memang fokusnya adalah terhadap suatu masalah tertentu, ya, masalah apa atau apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, kemudian apakah terjadi permasalahan, kemudian permasalahannya apa, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian di sini disebutkan karakteristik,
ya, karakteristik model pembelajaran PBL di sini. Nah, ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam pemikirannya ya maksudnya, dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sekitarnya. Nah, ini model pembelajaran. Jadi karena ada suatu permasalahan di sekitarnya, maka timbul dalam pemikiran seseorang, dalam hal ini siswa, untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi, kemudian apa sebabnya, apa akibatnya, kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut atau solusi ya dari permasalahan tersebut. Nah, ini pertanyaan dan permasalahan. Ya, ini harus autentik, ya, harus sesuai dengan kehidupan atau kehidupan yang nyata atau permasalahan yang ada di sekitar, jelas ya, permasalahannya dirumuskan dengan jelas, mudah dipahami, luas ya. Ini Bapak Ibu bermanfaat, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Ya, bagus ini, meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pembelajaran tertentu. Ya. Ini kemudian produk ya. Berarti nanti menuntut siswa menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata. Ya, produk atau karya nyata. Ya, bisa produk suatu hasil produk tertentu, benda, atau bisa berupa karya. Di sini maksudnya bisa tulisan ya, bisa paper ya, atau tulisan dari suatu hasil suatu penelitian atau penyelidikan ya, dalam hal ini pembelajaran berbasis masalah. Kemudian saya lanjutkan saja untuk tahap-tahapannya Bapak Ibu. Di sini ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan di sini bisa disebut sintak. Bisa juga ada yang menyebutkan fase. Ya. Sama saja monggo, atau langkah-langkah. Langkah-langkah. Nah, boleh monggo silahkan di beberapa referensi ini ada yang menyebutkan sintak, fase, langkah-langkah. Ya, ini sama saja, ya, boleh. Tahapan, boleh tahapan. Nah, ini untuk problem based learning. Di sini fasenya, ya, ini orientasi siswa pada masalah, aktivitas guru. Ya, jadi guru menjelaskan kegiatan pembelajaran. Kemudian ini sarana prasarana yang dibutuhkan, mengajukan fenomena. Nah, kemudian siswanya bagaimana? Mengamati, memahami permasalahan disampaikan oleh guru. Nah, ini. Kemudian fase yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Oke, ya. Di sini guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut ya. Bagaimana nanti langkah-langkahnya kalau ada suatu permasalahan? Loh, ini ada suatu permasalahan ya, misalnya seperti itu. Kemudian guru nanti membantu bagaimana siswa untuk memahami permasalahan itu, kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Nah, seperti itu. Itu untuk langkah berikutnya ini. Tentu saja peserta didiknya ini menerima ya tugasnya disuruh atau diminta apa oleh gurunya. Di sini Bapak Ibu silahkan konsisten ya kalau menggunakan istilah siswa. Nah, ini siswa. Kalau menggunakan istilah peserta didik, silahkan nanti menggunakan istilah peserta didik. Jadi yang konsisten saja. Guru, nah, ini juga silahkan saja, atau pendidik ya, boleh pendidik, peserta didik. Nah, ini nanti yang
konsisten saja, sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Kemudian fase atau sintak atau langkah berikutnya, tahapan berikutnya membimbing pengalaman individual. Ya, guru menolong siswa untuk mengumpulkan informasi, melaksanakan eksperimen. Kemudian di sini ditambahkan di sini bisa guru membimbing ya, melakukan bimbingan atau memberikan bimbingan. Ya, memberikan bimbingan kepada peserta didik ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ditambahkan nanti di sini. Kemudian ini peserta didiknya ya. Oke, sintaks selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan ya. Berarti di sini hasil karyanya apa? Ya, apakah produk atau suatu hasil karya yang lain selain produk? Nah, itu nanti guru bisa membantu siswa untuk menentukan atau sesuai dengan temanya atau sesuai dengan permasalahannya. Ya, jadi nanti akan menghasilkan suatu produk ataukah suatu hasil karya yang lain. Oke, kemudian kelima yaitu langkah atau tahapan atau sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi guru nanti membantu siswa untuk melakukan refleksi, boleh ya, mengevaluasi, kemudian nanti mereka membantu menganalisis juga. Nah, kemudian menganalisis ya, menganalisis apa permasalahan apa sebenarnya yang terjadi, kemudian kira-kira solusi yang seperti apa yang sesuai ya. Jadi kalau tadi sudah memilih atau mencoba mencari solusi-solusi yang kira-kira nanti sesuai, cocok. Kemudian kalau langkah di sini sudah menganalisis kira-kira solusi mana yang benar-benar sesuai untuk suatu permasalahan atau fenomena tersebut. Nah, ini tentu saja nanti ditambahkan ya kegiatannya menganalisis ya. Kemudian di sini penjelasannya, oke, di sini dijelaskan lebih lanjut, boleh. Ya, ini bagus, ini sudah komplit ya, lengkap. Mengorganisasikan siswa untuk belajar, tahapan kedua bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini lengkap sekali bagaimana langkah-langkahnya ya. Tahapan keempat, tahapan kelima. Ya. Kemudian di sini disampaikan juga kelebihan dan kelemahan ya. Jadi kelebihan dan kelemahan ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui model pembelajaran tersebut ya sesuai dan cocok digunakan untuk materi apa. Itu penting Bapak Ibu, karena menggunakan model pembelajaran tertentu itu belum tentu sesuai dan cocok untuk materi tertentu. Jadi nanti harus dipilih ya, materi tertentu itu menggunakan atau sesuai atau cocoknya menggunakan model pembelajaran apa. Nah, ini bisa diketahui dari kelebihan dan kelemahannya ini. Oh, kelebihannya ini berarti nanti cocok digunakan untuk materi apa yang sesuai. Ya, yang sesuai. Kelemahannya ini berarti tidak sesuai, jangan menggunakan model pembelajaran PBL ini gitu. Jadi ini keuntungan kita atau yang harus kita ketahui, yaitu kelebihan dan kelemahan dari suatu model. Ya, kelebihan model PBL. Nah, ini pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan pengendalian diri, bisa mempelajari peristiwa secara multidimensi mendalam, kemudian keterampilan pemecahan masalah, kemudian ini mempelajari materi dan konsep baru, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi. Jadi di sini nanti materinya atau kegiatan pembelajarannya harus ada kemampuan sosial dan berkomunikasi. Jadi nanti ada
kegiatan yang kolaborasi ya, berkolaborasi atau berkelompok. Itu harus ada nanti. Kemudian